Bang Edis, saya mau ngobrol aja. Saya pengen tahu pendapat Bang Edis gini ya. Kan Tuhan itu adil ya, betul ya? Menurut Islam dan menurut Bang Edis adil ya? Menurut agama Islam dan Kristen Tuhan itu adil ya. Ya. Eh, Tapi Tuhan yang Kalau- dimaksud di situ pasti nggak sama, Bang. Ketika Anda ngomong Tuhan, Anda lagi ngomongin Allah. Ketika kami lagi ngomongin Tuhan, kami nggak lagi ngomongin Allah. ya nggak apa-apa. Intinya persepsinya kurang lebih sama lah ya. Sama-sama sesuatu yang besar yang mengatur hidup kita gitu ya. Nah kalau Yang mengatur hidup Anda dan hidup saya beda, Bang. Yang mengatur hidup Anda Muhammad, yang mengatur hidup saya Yesus. Tuhan Anda Muhammad, Tuhan saya Yesus. Jadi kita nggak nyambung nih, Bang. Gini ya, makanya kita itu sering salah paham gini. Ketika ada orang Hindu, orang Kristen, orang Islam, dan Konghucu, 6 agama di Indonesia, lagi ngomong gini, semalam Tuhan berfirman kepada saya. Kira-kira kalau orang Islam yang ngomong gitu, apa itu maksudnya Yesus? bukan. Ya iya, berarti kalau Anda lagi ngomong Tuhan, Anda lagi ngomong siapa gitu. Baik. Ya, nggak apa-apa Bang Edis juga benar nggak apa-apa. Perspektif Bang Edis dan juga saya kan sama-sama menurut kita Tuhan versi saya dan versi Bang Edis gitu aja biar enak ya. Jadi saya pengen tahu jawabannya gini. Kalau menurut Bang Edis Tuhan Yesus adil dan Tuhan Allah saya adil gitu ya. Kalau misalnya jin itu kan bisa mengganggu kita, bisa menyantet gitu kan, bisa memindahkan barang, mengganggu gitu kan. Kita tapi nggak bisa mukul gitu, kayak mukul angin, ya kan? Tapi jin bisa ngeganggu kita gitu. Nah, nggak adil dong, bener nggak? Dia bisa melihat kita, dia bisa memukul, mengganggu kita, tapi kita tidak bisa membalas dia. Itu letak keadilan Tuhan di mana itu? Baik, saya jawab dulu ya. Saya jawab pertanyaan Anda. Baik. Gini Bang. Jadi Anda ini punya pola pikir yang menurut saya mengalami kecacatan logika. Kita harus definisikan dulu definisi adil itu apa Bang. Apa sih yang dimaksud dengan keadilan? Keadilan itu adalah sebuah keadaan di mana itu tepat keadaannya. Betul? Betul nggak? Iya, betul-betul. Saya kasih contoh misalnya begini. Anda tadi mengatakan masalah jin. Jin tidak bisa walaupun ini dalam perspektif agama Islam ya. Jin tidak bisa begini tetapi dia bisa melihat kita tidak bisa memukul dia. Berarti nggak adil. Gini Bang. Anda tahu laler? Tahu. Laler bisa terbang nggak? Bisa. Anda bisa terbang nggak? Nggak bisa. Berarti nggak adil. Iya, nggak. Nah, bingung kan? Ini karena Anda salah memahami definisi keadilan. Bagaimana Anda katakan? Karena Anda bukan laler. Gimana? Bukan begitu Bang memahami keadilan. Tapi ginilah ya, kalau Anda mengatakan jin bisa menyihir Tapi orang. di agama Bang Edis ada jin nggak? Diakuin nggak ada jin? Nggak ada. Oh, adanya apa dong? Kalau di jin disebutnya apa? Nggak ada Bang jin. Ada di dalam Bible itu jin-jin, tapi itu adalah dongeng-dongeng Timur Tengah. Oke. Berarti kalau misalnya ada Kunti gitu, Bang Edis pernah lihat hantu nggak? Karena itu tidak tidak jelas literasinya. Kalau menurut film Susana, sundel bolong apa itu ya karena ada film Susana itu, Bang. Iya. Ya nggak apa-apa, saya cerita versi saya aja ya. Maksudnya Tapi saya gini pengen- aja Bang, karena kalau kita ngomongnya kemana-mana, jadi kita nggak jelas. Gini, kita ngomong sesuatu yang relate, yang ada hubungannya dengan Islam dan Kristen. Kalau kita ngomong sundel bolong begitu ya nggak ada hubungannya Bang. Gini, Ya sebenarnya kan lagi ngomong-ngomong cari soal kesamaan. jin,
ngomong-ngomong soal jin tadi yang menyihir apa segala macam, menyantet. Muhammad pernah kena sihir nggak? Sihir belum pernah, tapi beliau pernah diracun. Beliau pernah diracun. Susah ini teman-teman. Bang, menurut literatur atau sumber-sumber agama Islam, Muhammad itu terkena sihir, Bang. Di mana itu coba? Saya belajar juga di Bang Edis, coba. Di mana? Tidak tahu kalau Muhammad kena sihir, sungguh tidak tahu. Kalau sihir tidak kena, tapi kalau racun kena. Dua-duanya benar itu, Bang. Muhammad kena racun juga benar, kena sihir juga benar. Belum pernah dengar Muhammad kena sihir. Racun, Bang. Kalau racun udah pernah. Muhammad kena sihir belum pernah dengar. Belum, boleh dari Abang jelasin. Baik, teman-teman, saya harus sabar ya, teman-teman ya. harus sabar, Karena Bang beginilah orang-orang Islam, teman-teman. Aduh, berat ini, teman-teman. Saya senang loh masuk live-nya Bang Edis. Saya jangan di-cut dulu, seneng. Oke, Saya baik. pengen Coba kenal dengarkan dia. ya, Bang ya. Coba dengarkan ini, Bang. Boleh, Coba dengar. Coba dengarkan ini, Bang. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan caranya. Caranya adalah pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu. Bentar, Bang ya, nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi, ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang-kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi. Tuh, Bang, tuh. Kedengaran, Bang? Iya. Iya betul, kena sihir tapi tidak kena pikirannya ya, itu kena fisiknya ya. Sulit nih ngomong sama orang Islam. Jadi itu sihirnya dari Nih, Labid Al ini Anda ini belum tahu Muhammad kena sihir. Tahu-tahu Anda udah ngajarin saya. Bang, cobalah buanglah dulu segala ego sok tahu tentang agama Islam. Buanglah dulu ego bahwa Anda itu lebih ngerti Islam daripada saya, gitu loh. Bagaimana Anda baru malam ini saya kasih tahu Muhammad kena sihir, malam ini Anda ngajarin saya Muhammad kena sihir. Akibat Muhammad kena sihir itu, dia mengalami halusinasi. Dia tidak bisa membedakan istri mana yang sudah didatangi dia, istri mana yang berhubungan dengan dia nggak tahu. Lagi-lagi soal SEX. Soal itu Muhammad bingung dia. Tadi saya berhubungan dengan siapa ya? Saya udah belum ya? Itu dampak dari Muhammad kena sihir itu. Sudah tahu sekarang? Sudah Bang, bagus infonya itu. Iya, dan ini harus diketahui oleh umat Islam. Menurut Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat 99. Coba bacakan Bang, surat Al-Ahzab 99. Ini biar umat muslim pada tahu nih. Banyak orang Islam tuh nggak ngerti Al-Quran. Orang Islam tuh kalau baca Quran dibaca Arabnya aja, artinya nggak tahu mereka. Yang membuat orang Islam masih Islam adalah kebiasaan membaca Quran tanpa baca artinya. Seandainya orang Islam sudah mulai membaca artinya, pasti orang Islam meninggalkan agama Islam. Ayat berapa Bang? 99. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl 99. Apa isinya di situ, Bang? Sebentar ya. Ketik saja, Bang. An-Nahl. Sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Bisa nggak setan memiliki pengaruh terhadap orang yang beriman? Nggak bisa. Oke. Sihir dari mana? Dari jin. Dari setan, betul nggak?
Jin, bukan setan jin. Oh, jin sama setan beda. Beda kalau di ajaran Islam Oke, beda. di mana dalilnya bahwa sihir itu dari jin? Ada hadisnya, sebentar ya, saya cek dulu ya. Oke bang, nanti kalau Anda sudah paham agama Islam datang lagi ke sini ya. Saya turunkan dulu. Belajar dulu agama Islam.